Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Adehan dengan nomor pokok mahasiswa S1J024089 dari program studi agroteknologi. Di sini saya akan mempresentasikan materi kuliah botani dengan tugas tanaman lobak. Tumbuhan lobak memiliki nama Latin Rephagnus sativus. Di sini saya akan menjelaskan struktur dari tumbuhan lobak, yaitu ada daun, akar, batang, bunga, buah, dan biji. Baiklah, kita mulai dari penjelasan tanaman lobak. Lobak merupakan tanaman umbi semusim yang berbentuk semak. Tanaman lobak memiliki susunan tubuh yang terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Tanaman lobak memiliki bentuk yang menyerupai wortel dan berasal dari daratan Asia dan Eropa. Tanaman lobak mudah ditanam di dataran tinggi maupun rendah. Saat ini daerah yang paling banyak ditanami lobak adalah dataran tinggi, karena lobak membutuhkan banyak air serta cahaya matahari untuk mendukung pertumbuhannya. Baiklah, kita mulai dari mengenal daun lobak. Daun lobak memiliki bentuk berlekuk menyirip dengan tepi daun yang bergerigi. Berikut adalah bagian-bagian daun lobak, yaitu tangkai daun dan helaian daun saja. Daun lobak termasuk daun tidak lengkap, karena ia memiliki upih atau pelepah daun. Dan daun lobak memiliki daging daun tergolong tipis dengan tekstur yang agak kasar dan berbulu, dengan warna daun lebih berwarna hijau tua hingga hijau muda, tergantung dari usia tanam. Kita lanjut pada morfologi akar. A. Sifat akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang berada di bawah tanah yang memiliki arah akar ke bawah menuju ke pusat bumi. B. Bagian dan fungsi akar. Yang pertama itu ada leher akar atau pangkal akar yang menghubungkan akar dengan batang tumbuhan. Yang kedua ada ujung akar yang melindungi dari kerusakan mekanis. 3. Batang akar yang tugasnya mengangkut mineral dan zat hara ke seluruh tumbuhan. Yang keempat ada cabang akar, berfungsi memperluas penyerapan mineral dan zat hara. Yang kelima itu ada rambut akar, berfungsi menyerap mineral dan air. 6 itu ada tudung akar, ia berfungsi melindungi ujung akar. C. Sistem akar. Lobak memiliki sistem akar tunggang. Karena sistem akar ini banyak yang dibudidayakan untuk diambil bagian-bagiannya yang bisa dikonsumsi. Kita sambung pada morfologi batang. A. Sifat batang. Tumbuhan lobak termasuk tumbuhan berbatang dan tidak memiliki cabang. Lobak memiliki batang sejati atau nama latinnya yaitu caulis, yang artinya memiliki batang utama. Namun batang lobak sangat pendek dan tersembunyi di dalam tanah, sehingga perlu dicabut untuk melihatnya. B. Fungsi batang. Sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, pengangkutan air, mineral dan zat hara dari akar sampai ke seluruh tubuh, penyokong daun dan organ lainnya, tempat tumbuhnya daun dan bunga. Percabangan batang. Pada tanaman lobak
tidak memiliki cabang batang yang dikarenakan batang lobak memiliki pertumbuhan batang tegak lurus ke atas dan memiliki batang yang pendek sehingga tidak memiliki batang serta tumbuhan lobak masuk tumbuhan batang sejati. Kita sambung pada morfologi bunga. Bunga adalah bagian dari tumbuhan yang berfungsi sebagai alat reproduksi, seperti menghasilkan sel kelamin, mengatur proses pertumbuhan, menghasilkan buah dan biji. Bunga lobak termasuk golongan bunga lengkap karena memiliki keempat bagian utama bunga, yaitu kelopak, benang sari, putik, dan mahkota. Bunga lobak termasuk bunga sempurna karena bunga memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga, sehingga bisa melakukan penyerbukan sendiri atau silang. Bunga lobak termasuk bunga menjemuk karena tersusun dalam bentuk tandan, tidak tumbuh sendiri-sendiri. Dan bunga lobak termasuk berumah satu karena tumbuhan yang mempunyai bunga jantan dan betina pada satu batang bunga lobak. Memiliki warna bermacam-macam seperti putih, kuning, ungu, tergantung jenis lobak yang ditanam. Kita lanjut pada morfologi buah dan biji. Kita awali dari buah dulu. Buah lobak dapat dikonsumsi tetapi dalam keadaan masih muda dan memiliki rasa pedas serta renyah di mulut. Letak buah lobak berada di batang dan cabang setelah bunga mekar dan mengalami penyerbukan. Buah lobak termasuk ke dalam buah sejati. Alasannya karena buah terbentuk hanya dari perkembangan ovarium tanpa melibatkan bagian lain dari bunga. Bagian bunga yang ikut tumbuh membentuk buah lobak adalah ovarium. Alasannya hanya ovarium yang berkembang menjadi buah lobak termasuk buah lobak termasuk buah tunggal. Alasannya karena buah lobak hanya berasal dari satu ovarium dalam satu bunga. Buah lobak memiliki tipe buah yang kering dengan jenis buah polong karena berasal dari satu ovarium, memiliki dinding buah yang mengering dan akan pecah saat matang. Yang kedua yaitu biji lobak. Lobak termasuk tumbuhan berbiji tertutup karena dengan ovarium dan bagian yang mengikuti kulit biji adalah tali pusar, ilalang biji, dan tulang biji. Biji lobak berada di dalam buahnya, yaitu polong saat buah lobak matang. Polong akan mengering dan pecah, melepaskan biji ke tanah untuk tumbuh menjadi tanaman baru. Fungsi biji lobak sebagai alat reproduksi utama, tetapi kebanyakan para petani membudidayakan lobak menggunakan umbi daripada biji. Bagian-bagian biji yaitu ada testa, kulit luar, embrio, calon tumbuhan baru, dan kotyledon, daun lengkap, dan ada juga helum yang melekat pada biji. Lobak memiliki perkecambahan epigal yang tumbuh dari biji angkat ke atas dengan proses bertahap-tahap. Kita masuk pada manfaat dan kegunaan lobak. Kita awali dari manfaat dulu. A. Akar berfungsi untuk meningkatkan kualitas tanah dan mengurangi erosi. B. Batang atau tangkai
untuk menyokong struktur tanaman agar tetap tegak. C. Daun untuk melindungi hasil fotosintesis dan bisa dikonsumsi. D. Bunga sebagai bahan reproduksi, tempat pertumbuhan, dan penghasil biji. E. Biji dan buah sebagai bahan makanan karena dapat dimakan. Dan yang kedua itu kegunaan. Akar untuk meningkatkan produktivitas akar, menghasilkan lebih banyak daun dan bunga. B. Batang atau tangkai, berguna untuk mendukung pertumbuhan daun, mengangkut air nutrisi ke daun. C. Daun, berguna sebagai bahan obatan karena memiliki kandungan senyawa. D. Bunga, dapat digunakan sebagai hiasan karena memiliki nilai estetika. Dan yaitu E. Biji dan buah. Biji dan buah berguna untuk meningkatkan produktivitas tanaman karena menghasilkan biji yang digunakan untuk memperbanyak tanaman. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.